Mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 sangat berat, banyak tantangannya, terutama bagi Partai Koalisi Perubahan. Segala cara digunakan oleh pendukung pemerintah agar Anies gagal jadi capres atau Koalisi Perubahan bubar. Dirayu, diimingi, diancam hingga menjerat elit partai dengan kasus hukum melalui KPK. Mimpi buruk ini begitu dirasakan oleh Partai Besutan Surya Paloh Nasdem. Surya Paloh dan partainya menghadapi tantangan besar karena menghadapi tekanan demi tekanan dari pemerintah yang tak menghendaki Anies maju sebagai capres. Jauh-jauh hari pengamat telah mengingatkan bahwa Pilpres 2024 akan berat bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Surya Paloh memberi arahan kepada semua kadernya tentang konsekuensi dari perjuangan. Namun, Surya Paloh juga berpesan kepada pihak-pihak yang menggunakan dan membuat strategi licik dalam pemilu 2024. Viral, upaya dari pemerintah untuk ikut campur dalam pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden akan cawi-cawi di pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Hal ini menimbulkan suhu perpolitikan nasional makin tegang dan menimbulkan banyak spekulasi. Di antaranya, upaya menjerat Anies dengan dugaan kasus korupsi Formula E, mencopet Partai Demokrat melalui KSP Muldoko, mengiming-imingi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan jabatan dan uang, serta mengucilkan Partai Nasdem di pemerintahan Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, hingga dugaan menjerat elit Partai Nasdem melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bahkan sebelumnya, Anies Baswedan telah mengungkapkan apa yang dialami oleh Surya Paloh. Usaha dan bisnisnya diganggu dan diblok semua, hingga mengalami banyak kerugian. Namun Anies kagum dengan pendirian Surya Paloh yang bak batu karang dihantam ombak, tak goyah sedikit pun. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon segala upaya penjagalan yang diarahkan kepada Capres Anies dan partainya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan motivasi dan arahan kepada para kader partai yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan atau Sulsel. Surya Paloh meminta agar para kader Partai Nasdem terus berjuang menjelang pemilu 2024. Dia juga membakar semangat seluruh kadernya agar tetap tegar dan optimis meski partainya terus diobok-obok serta sejumlah kadernya diseret ke ranah hukum. Kita ingin perjuangan ini berlanjut terus, dibujuk, dirayu, ditekan, bahkan kader dijebloskan ke tahanan. Itu bagian dari misi perjuangan kita, kata Surya Paloh saat menghadiri kegiatan pembekalan bakal caleg Partai Nasdem se-Sulsel di Hotel Kelora, Kota Makassar, Kamis 22 Juni 2023, sebagaimana dikutip dari fifa.co.id. Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem akan terus menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tak menerapkan strategi prasangka buruk. Ia meminta agar tidak mengedepankan pikiran licik dalam berpolitik. Kita hormati upaya penegakan hukum di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum itu jangan diragukan lagi, tutur Surya Paloh. Karena kita di Nasdem tidak menerapkan prasangka buruk, kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran strategi licik dalam politik, ujarnya. Lebih lanjut, Surya Paloh juga mengingatkan kepada para penegak hukum agar tidak mempermainkan hukum, seperti dengan mencari-cari kesalahan yang tak pernah ada.
Tapi bolehlah Nasdem juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan mencari-cari kesalahan yang tak perlu dicari, dan jangan pernah sekali-kali mempermainkan hukum itu sendiri, ujar Surya Paloh. Seperti yang diketahui, bahwa baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan diduga akan ditetapkan tersangka terkait kasus korupsi Formula E oleh KPK. Hal ini dibocorkan oleh mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana melalui akun Twitternya. Padahal soal Formula E tahun 2022 sudah tidak ada masalah terkait pembiayaan. Dalam beberapa kesempatan, Anies Baswedan telah menegaskan Formula E tahun 2022 telah diaudit sebanyak 3 kali oleh BPK. Selain itu, Anies juga menantang bagi pihak yang menuduh dirinya korupsi untuk membuktikan tuduhannya. Selain dugaan pencopetan partai dan iming-iming jabatan, kader Partai Nasdem yang menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju tersandung dugaan kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Usai ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kini nama Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga mesti berurusan dengan KPK. Syahrul Yassin Limpo juga sudah menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan penerimaan SPJ fiktif dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Kemudian sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate yang juga telah terjerat kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS Bakti Kominfo. Kasus ex-sekjen Nasdem itu pun ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Dari rentetan sejumlah kasus yang menyeret para menteri Partai Nasdem itu menuai spekulasi bahwa partai bertagline gerakan perubahan tersebut menjadi target setelah memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di tahun 2024. Sementara pengamat menilai kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang dinilai akan berat bagi pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang menilai hal ini sudah mulai nampak dan dirasakan oleh Partai Nasdem yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan, kemudian berbalik mendukung calon Presiden Anies Baswedan. Ujang Komarudin mengatakan, meskipun penetapan tersangka Johnny G. Plate murni persoalan hukum karena diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga tidak lepas dari persoalan politik yang kini diambil Partai Nasdem. Saya sih melihat awalnya dari soal politik, dari soal pencapresan Anies Baswedan yang terus katakan diganggu, dikerjai sehingga berimpak pada persoalan hukum Johnny G. Plate. Memang itu hukum, ada dugaan kerugian negara, tetapi tidak lepas dari persoalan politik. Soal pencapresan Anies Baswedan, ujar Ujang Komarudin kepada Republika Jumat 19 Mei 2023. Ujang Komarudin meyakini seandainya Partai Nasdem mendukung calon presiden dari kelompok istana atau Jokowi, maka partai besutan Surya Paloh tersebut akan aman-aman saja. Hal ini, kata dia, terbukti Nasdem yang tetap aman sebelum akhir peta politik berubah sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Ujang membeberkan, Nasdem sudah mulai tidak diundang dalam pertemuan yang digagas Presiden Jokowi maupun koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf. Bahkan Jokowi juga sudah secara terang-terangan menyebut Partai Nasdem sudah bukan bagian dari koalisi karena telah bergabung bersama PKS dan Demokrat mengusung Anies Baswedan. Seandainya Nasdem dulu tidak mencapreskan Anies atau masih dalam kekuasaan mendukung capres yang didukung oleh kelompok istana, ya kemungkinan besar ya kasus-kasus Nasdem itu akan aman, ujarnya.
Seperti halnya kasus-kasus lain yang melibatkan banyak petinggi partai lain, tetapi tidak ditindaklanjuti lantaran sekubu dengan pemerintahan. Namun berbeda cerita jika tidak sejalan.